Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Eka Cahyana Putri. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya tentang hukum kekekalan energi mekanik. Judul laporan: Hukum kekekalan energi mekanik. Tujuan percobaan untuk menganalisis kekekalan energi mekanik. Landasan teori. Hukum kekekalan energi mekanik dirumuskan dengan EMA sama dengan EMB. Hal ini berarti bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena pergerakannya. Kata kinetik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinesis yang artinya gerak. Secara umum, terdapat dua jenis energi kinetik, yaitu 1. Energi kinetik translasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak lurus atau lintasannya berupa garis lurus. 2. Energi kinetik rotasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang berrotasi atau lintasannya berupa lingkaran. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan mv². Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi energi potensial dari sebuah benda, tetapi tiga hal yang paling utama adalah massa benda tersebut, gaya gravitasi, dan ketinggian benda tersebut. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. Alat dan bahan: handphone Android atau PC atau laptop, jaringan internet, alat tulis, dan kertas grafik. Data pengamatan. Hasil pengamatan pada lintasan ke-1 seperti gambar berikut. Hasil pengamatan pada lintasan kedua seperti gambar berikut. Hasil pengamatan pada lintasan ketiga seperti gambar berikut. Analisis hasil percobaan. Percobaan dengan lintas ke-1. Pada keadaan diam, objek tidak akan mengalami perubahan kelajuan, energi kinetik, dan energi potensial. Pada saat objek turun, objek akan mengalami perubahan, yaitu kelajuan dan energi kinetik mengalami perubahan menjadi lebih besar, sedangkan energi potensial mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Pada saat objek naik, objek akan mengalami perubahan, yaitu kelajuan dan energi kinetik mengalami perubahan menjadi lebih kecil, dan energi potensial mengalami perubahan menjadi lebih besar. Pada lintasan kedua, objek hanya akan mengalami satu gerakan, yaitu gerakan penurunan. Pada saat objek mengalami penurunan, objek akan mengalami perubahan, yaitu kelajuan dan energi kinetik mengalami perubahan menjadi lebih besar, sedangkan energi potensial mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Percobaan dengan lintas ketiga, objek mengalami 2 kali penurunan dan 2 kali kenaikan. Pada saat objek mengalami penurunan, maka objek akan mengalami perubahan, yaitu perubahan energi kinetik, dan kelajuan akan mengalami perubahan menjadi lebih besar, sedangkan energi potensial mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Sedangkan pada saat objek naik, maka objek akan mengalami perubahan, yaitu kelajuan dan energi kinetik akan mengalami perubahan menjadi lebih kecil, dan sedangkan energi potensial akan mengalami perubahan menjadi lebih besar. Kesimpulan: semakin besar massa objek, semakin besar energi kinetik dan energi potensial yang dihasilkan. Semakin tinggi objek, maka semakin tinggi energi potensial. Berlaku untuk sebaliknya. Semakin rendah objek, maka akan semakin tinggi energi kinetik. Berlaku untuk sebaliknya.